down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai validasi pada mata kuliah evaluasi hasil belajar dengan dosen pengampu Ibni Latifah MPD. Nama saya Ulfa Hasanah, NIM 19571012 dari Tadris Matematika semester 5. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian validasi. Validasi menurut Sumarna Surapranata pada tahun 2006 mengatakan bahwa validitas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan sejauh mana tes telah mengukur apa yang harusnya diukur. Lalu validitas tes perlu ditentukan untuk mengetahui kualitas tes dalam kaitannya dengan mengukur hal yang seharusnya diukur. Lalu ada Ngalim Purwanto pada tahun 2009 mengungkapkan bahwa validitas atau kesahihan adalah kualitas yang menunjukkan hubungan antara suatu pengukuran diagnosis dengan arti atau tujuan kriteria belajar atau tingkah laku. Nah, maksud pengertian validasi tadi seperti itu. Itu bisa kita ambil contoh seperti misal dalam aspek materi itu tuh apakah soal yang diberikan itu sudah sesuai dengan indikator setiap soal. Setiap soal itu apakah sudah berisi suatu jawaban yang benar atau yang paling benar. Pilihan jawaban apakah sudah logis ditinjau dari segi materi. Itu contoh dari pengertian validitas. Lanjut selanjutnya yaitu macam-macam validitas. Yang pertama itu ada validitas logis, yaitu istilah logis itu biasa kita kenal dengan kata logika, yaitu dengan penalaran. Terus ada dua macam validitas, yaitu logis. Yang pertama yaitu validitas isi dan validitas kontrak. Lalu ada validitas empiris. Validitas empiris adalah memuat kata empiris atau pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Nah, gimana sih pengalaman bagaimana? Itu misal kita ambil contoh yaitu tentang kehidupan sehari-hari. Seseorang itu akan diakui jujur oleh masyarakat apabila dalam pengalaman dibuktikan bahwa orang tersebut memang jujur. Jadi memang diambil dari pengalaman. Lalu ada validitas isi atau content validity, yaitu sebuah tes dapat dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Oleh karena itu, diajarkan tertera dalam kurikulum, maka validitas isi juga disebut kurikuler. Nah, validitas isi atau content validity ini dia tuh harus mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran. Jadi bisa dikatakan juga validitas isi ini disebut kurikuler atau kurikulum. Nah, lalu ada validitas kontrak atau construct validity, yaitu kenapa dikatakan validitas kontrak? Karena memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur suatu aspek berpikir seperti yang disebut dalam tujuan instruksional khusus. Nah, dia kenapa harus validitas kontrak? Dia harus memiliki butir-butir soal yang membangun tes tersebut. Lalu ada validitas ada sekarang atau concurrent validity, yaitu jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Jika ada istilah sesuai tentu, ada dua hal yang dipasangkan dalam hal tes dipasangkan dengan hasil pengalaman. Nah, validitas ada sekarang itu dia harus ada yang telah lampau dulu atau yang pengalaman. Jadi setelah ada yang telah lampau maka akan ada yang sekarang. Seperti itu. Lalu ada validitas prediksi atau predictive validity, yaitu sesuai dengan namanya prediksi atau biasa kita kenal dengan meramal, yaitu meramalnya melalui mengenai hal yang akan didating, jadi sekarang belum terjadi. Jadi validitas prediksi itu masih kita mau prediksi yang akan datang.
materi selanjutnya yaitu cara mengetahui validitas alat ukur. Nah, bagaimana cara kita mengetahui validitas alat ukur ini? Yaitu dengan sebuah tes itu dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium. Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson. Nah, rumus korelasi produk momen ini ada dua macam. Yang pertama, korelasi produk momen dengan simpangan dan korelasi produk momen dengan angka kasar. Rumus korelasi produk momen dengan simpangan seperti ini, RXY, di mana RXY ini adalah koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Dua variabel yang dikorelasikan, X sama dengan X min X dan Y sama dengan Y min Y. Jumlah perkalian X dengan Y, X kuadrat adalah kuadrat dari X, Y kuadrat adalah kuadrat dari Y. Bisa dilihat dari ini. Selanjutnya yaitu kita masuk ke contoh perhitungan. Misalkan akan menghitung validitas tes prestasi belajar matematika sebagai kriterium diambil nilai rata-rata ulangan yang akan dicari, validitasnya diberi kode X dan rata-rata nilai harian diberi kode Y. Kemudian dibuat tabel persiapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tabel persiapan untuk mencari validitas. Kita menghitung ini tes prestasi mahasiswa. Ada namanya Nadia, Susi, Cecep, Emma, Dian, Asmara, Siswoyo, Jihad, Diana, Lina. Nah, ini nilai-nilainya. Kita buktikan merumus ini. X bar X sama dengan sigma X per N ini jumlah keseluruhan, sama dengan jumlah keseluruhannya yaitu 65,0 di per 10 ini jumlah siswanya. X ini jumlah keseluruhan nilai yang pertama yaitu sama dengan 6,5. X bar Y sama dengan sigma Y per N sama dengan, kita ambil nilai Y-nya ini berapa, yaitu 63,8 per 10 ini tadi jumlah seluruh nama. Lalu hasilnya yaitu 6,38. Nah, ini kita bisa bulatkan menjadi 6,4. X sama dengan X min X per X, Y sama dengan min X bar Y. Nah, di sini kita masukkan rumusnya, yaitu RXY sama dengan sigma XY per akar dari sigma X kuadrat terus sigma Y kuadrat sama dengan 2,65. Nah, ini masukkan angka nilai X-nya, yaitu kita bisa lihat di tabel yaitu 2,65 per akar dari X kuadrat berapa? Nah, kita masukkan 3,5 di sini kan, X kuadrat dikali 3,59 yaitu Y kuadrat. Itu sama dengan 2,65 per akar dari 12,565, yaitu 2,65 per akar dari 12,565 yaitu 3,545. Itu nilainya sama dengan 0,748. Yang selanjutnya yaitu indeks korelasi antara X dan Y. Inilah indeks validitas soal yang dicari. Rumus korelasi produk momen dengan angka kasar yaitu RXY, di mana RXY tadi yaitu koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Dua variabel yang dikorelasikan dengan menggunakan data hasil tes prestasi matematika di atas. Kini dihitung dengan rumus korelasi produk momen dengan angka kasar. Nah, tadi kan kita dengan rumus yang pertama, lalu kita masuk ke angka kasar dengan rumusnya yaitu kita tetap masukkan angka yang tadi. Nah, di sini RXY di mana N sigma XY dikurang. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh perhitungan. Misalkan akan menghitung validitas tes prestasi belajar matematika. Sebagai kriterium diambil nilai rata-rata ulangan yang akan dicari validitasnya, diberi kode X dan rata-rata nilai harian diberi kode Y. Kemudian dibuat tabel persiapan sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat ini tabelnya.
kita masukkan rumusnya, yaitu X bar X sama dengan sigma X per N. X ini nilai X nya yaitu berapa? Nilai X nya yaitu 65,0 per 10 ini dari N yaitu jumlah semua siswa. Ini tidak ada 10 yang kita ambil, lalu yaitu sama dengan 6,5. Terus selanjutnya yaitu yang X bar Y sama dengan Y per sigma Y per N sama dengan nilai Y nya yaitu 63,8 per 10 sama dengan 6,38. Nah, nilai 6,38 ini kita bisa bulatkan menjadi 6,4. Lalu masuk yang ke sini, RXY sama dengan sigma XY per akar dari sigma X kuadrat sigma Y kuadrat. Kita masukkan nilai XY nya yaitu 2,65 per akar dari X kuadrat sigma X kuadrat tadi yaitu 3,5 dan Y kuadrat yaitu 3,59 sama dengan 2,65 per akar dari 12,565. Nah, selesaikan lagi. 2,65 per akar dari 12,565 ini tadi yaitu 3,545 yaitu sama dengan 0,748. Selanjutnya yaitu indeks korelasi antara X dan Y, inilah indeks validitas soal yang dicari. Rumus korelasi produk momen dengan angka kasar yaitu RXY, di mana RXY itu koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel yang dikorelasikan dengan menggunakan data hasil tes prestasi matematika yang tadi kita bisa hitung dengan rumus korelasi produk momen dengan angka kasar. Nah, yaitu dengan tabel persiapannya yaitu nama yang tadi. Nah, kita hanya menggunakan rumus produk momen dengan angka kasar, di mana rumusnya itu RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma S X kuadrat N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, RXY sama dengan, nah nilai dari N yaitu 10 dari jumlah siswa tadi. XY, nilai XY yaitu 417,3 dikurang nilai X yaitu 65 dikali nilainya yaitu 63,8 per tetap N nya tadi 10 dikali X kuadratnya berapa yaitu 426,0 dikurang yaitu X dikurang X kuadrat juga yaitu 4225 dikali sama seperti tinggal kita masukkan nilainya akan menjadi 4173 dikurang 4147 per akar dari yang ini tadi sudah dikalikan menjadi 11. Nah, hasilnya ini akan menjadi 4260 dikurang 4225. Dari mana 4260 itu? Dari 10 dikali 426. Dan ini sama juga hasil dari 41.005,2 ini dari 10 dikali 410,52 ini. Lalu yang nilai 4.025 ini langsung dituangkan aja menjadi ini dikurang ini menjadi 26 per akar dari 35 dikali 34,76 yaitu sama dengan 26 per akar 1216,6. Kita bagi menjadi nilainya 0,745. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.